Lalu untuk dampak terhadap kesehatan global dari ketiga penyakit ini meningkatkan risiko yang komplikasinya yang sangat berat. Jadi individu yang memiliki penyakit riwayat obesitas ya juga mengalami diabetes dan hipertensi ini memungkinkannya potensi yang lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular ataupun kematian dini. Nah, ini menyebabkan penurunannya kualitas hidup secara signifikan, baik itu dari segi fisik maupun dari segi psikologis. Lalu secara global, penyebab ini menjadi penyebab kematian yang tertinggi di dunia. Lalu juga tadi kalau secara epidemiologi kan ada peningkatan prevalensi ya terhadap hipertensi, diabetes, dan juga obesitas. Ini juga nggak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global ini terjadi peningkatan. Nah, sehingga peningkatan ini sering terjadi di negara berkembang yang memang sedang mengalami urbanisasi. Lalu untuk secara generasi, pola hidup yang tidak sehat yang terjadi di masyarakat juga ini cenderung yang diwariskan baik itu melalui lingkungan maupun kebiasaan keluarga. Lalu juga kondisi seperti obesitas pada orang tua juga ini biasanya meningkatkan resiko ya terhadap metabolik anaknya nanti sehingga menciptakan siklus penyakit yang berkelanjutan. Lalu terhadap sistem kesehatan, nah ini juga dengan meningkatnya prevalensi dari ketiga penyakit tadi ya, hipertensi, obesitas, dan juga diabetes juga ini secara sistem kesehatan untuk vaskes juga harus menangani jumlah pasien yang terus meningkat dengan kebutuhan pelayanan yang jangka panjang pastinya. Lalu juga ada tantangan yang memang harus dihadapi. Yang pertama ini meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan, lalu juga meningkatnya biaya layanan kesehatan, serta juga adanya beban ganda antara penyakit menular dan juga penyakit yang tidak menular. Lalu secara ekonomi dan sosial, ini kalau dihubungkan dengan pembiayaan ya pasti otomatis jika prevalensinya naik juga biaya pengobatan penyakit kronis juga pasti ini akan naik ya, terutama karena kan pasti harus ada pemeriksaan rutin ya dan juga pengobatan jangka panjang. Nah, ini juga mengakibatkan turunnya produktivitas kerja, lalu juga peningkatan angka absensi dan juga risiko kecacatan dini. Nah, ini juga mengakibatkan ya secara psikologis. Lalu untuk peran urbanisasinya, ini berperan besar dalam meningkatkan risiko dari ketiga penyakit tadi. Lingkungan perkotaan. Nah, ini gaya hidup yang sekarang ya, ini mendorongnya konsumsi makanan cepat saji. Ini mungkin salah satu bisa Recording meningkatkan in dari progress. faktor risiko penyakit tadi. Serta juga eh, di yang sekarang polusi udara, tekanan kerja juga ini juga bisa memperburuk kondisi kesehatan masyarakat ya. Ya akhirnya masyarakat urban ini menjadi masyarakat yang rentan sekali terhadap penyakit tidak menular. Yang efeknya tadi ya dari tiga penyakit tadi yang memang efeknya bisa ke penyakit jantung, koroner ataupun ke area stroke ya seperti itu. Lalu secara pencegahan, nah ini secara pencegahan kalau dalam bidang kesehatan kan ada empat ya, ada promotif, ada preventif, ada kuratif dan juga ada rehabilitatif. Nah ini kalau promotif ini kan kita mengedukasi masyarakat ya
tentang tiga penyakit tadi yang memang bisa berhubungan terhadap penyakit kardiovaskular ataupun kematian dini, begitupun juga bisa berpotensi ke penyakit stroke ya. Lalu juga preventif juga ini pencegahan faktor risiko yang pertama. Jadi kalau bisa sih adanya screening terlebih dahulu gitu ya. Lalu juga pola hidup sehat dan olahraga juga harus digalangkan ke masyarakat agar si faktor risiko tadi yang bisa diubah ya, ini bisa diminimalisir. Lalu secara kuratif, secara pengobatan ini, nah ini juga dari hasil screening apabila ditemukan masyarakat kita yang memang memiliki penyakit dari tiga tersebut, nah ini harapannya secara kuratif juga bisa bisa dilakukan ya agar tidak memperparah penyakit tersebut. Dan terakhir juga rehabilitatif bagi yang memang sudah menjalankan konsultasi dengan dokter dengan tim medis gitu ya. Nah, ini rehabilitatif yang menjadi sangat penting agar harapannya ada hasil yang bisa dicapai. Nah, pencegahannya kalau tadi yang disebutkan ya salah satunya memang bagaimana caranya kita pola makan sehat ya. Kan kalau di Kemenkes kan ada isi piringku tuh. Nah, itu salah satunya. Lalu juga ada aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Lalu juga menjaga berat badan ideal. Tadi yang sudah disebutkan itu ada BMI ya dan juga lingkar perut. Lalu juga melakukan pemeriksaan kesehatan yang secara rutin. Nah, harapannya dukungan dari lingkungan dan juga kebijakan pemerintah ini menjadi sangat penting guna menciptakan gaya hidup sehat. Dan terakhir, secara kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas, secara prevalensi memang ketiga penyakit ini baik itu di Indonesia maupun di global menunjukkan adanya pengaruh kuat antara urbanisasi dan juga perubahan gaya hidup masyarakat ya, pola makan yang tidak sehat, akses yang mudah didapat gitu ya, lalu juga kurangnya aktivitas fisik, tingginya tingkat stres mungkin pada saat di perjalanan ataupun pada saat di area kerja gitu ya, serta juga pola tidur yang tidak teratur ini juga menjadi faktor risiko utama terjadinya penyakit tadi ya, yang tiga penyakit tadi dan juga bisa menimbulkan ke penyakit tidak menular. Lalu dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya pada kesehatan individu, ini juga bisa meluas ke tingkat global terutama ketika adanya peningkatan angka kematian gitu ya. Ini juga mengakibatkan bisa beban ekonomi yang tinggi, lalu juga masyarakat urban juga memiliki produktivitas yang turun ya, serta juga tekanan terhadap tenaga kesehatan yang memang bisa jadi nanti tenaga kesehatannya sedikit tetapi masyarakat yang terkenanya banyak gitu. Nah, ini kan pasti butuh sumber daya ya seperti itu. Lalu juga ketiga penyakit ini juga berkontribusi besar tadi ya terhadap penyakit kardiovaskular yang memang menyebabkan kematian di dunia. Sekian untuk presentasi dari kelompok 7. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan eh, bisa bertanya langsung ataupun di kolom chat ya. Dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Bisa on mic atau kolom chat. Ya, ada satu pertanyaan dari Mas Prabowo. Izin bertanya untuk upaya pencegahan dalam perspektif kesehatan masyarakat ya. Ini saya tampung dulu Mas Prabowo sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Ada lagi?
Pertanyaan kedua, ini dari Mbak Nurul ya. Bagaimana peran urbanisasi dalam meningkatkan penyakit tidak menular? Mungkin saya jawab yang pertama, Mas Prabowo ya. Tadi terkait pencegahan dalam perspektif kesehatan masyarakat. Tadi kan sudah saya sebutkan di presentasi ada 4 ya. Kalau dalam Kesmas ada promotif, ada preventif, ada kuratif, dan ada juga ada rehabilitatif. Tetapi memang yang perlu kita tekankan itu adalah di sisinya yang promotif dan juga preventif, Mas Prabowo. Jadi kalau bisa kita selaku mahasiswa kesehatan masyarakat ataupun yang teman-teman kan ada di area kerja masing-masing ya. Jadi promosi kesehatan itu menjadi sangat penting karena bisa jadi ada beberapa masyarakat yang memang belum teredukasi apa sih penyebab penyakit dari hipertensi, penyebab penyakit dari diabetes gitu ya, dan juga penyakit dari obesitas dan juga hubungan dari ketiga penyakit tersebut. Karena kan tadi seperti yang sudah dijelaskan dari ketiga tersebut kan memang berpotensi munculnya penyakit tidak menular ke kardiovaskular dan juga kematian dini. Nah, harapannya strategi promotif edukasi kepada masyarakat ya ini bisa mengurangi ya dari tiga hal tersebut dan juga secara preventif juga ini perlu apa namanya perlu banyak dukungan, baik itu dari kita selaku Kesmas yang memang mempromosikan mengurangi faktor resikonya. Lalu juga sekarang kan sudah banyak ya influencer-influencer yang sudah menginformasikan gaya hidup sehat gitu ya, pola makan sehat. Lalu juga dari Kemenkes juga sering sosialisasi terkait pola hidup sehat dan juga makanan sehat juga. Nah ini harapannya sih dari dua promotif dan preventif angka prevalensi tadi dari tiga penyakit itu bisa menurun. Karena kalau sudah masuk ke kuratif dan rehabilitatif itu kan si masyarakatnya sudah terkena gitu ya. Nah, harapannya yang belum terkena ini tidak menambah angka tersebut. Jadi makanya sebenarnya yang lebih efektif adalah promotif dan juga preventif seperti itu. Seperti itu Mas Prabowo. Ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup Mas Gata. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Prabowo. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin Mbak Rahel bisa bantu dijawab ya terkait peran urbanisasi dalam meningkatkan penyakit tidak menular. Silakan, Mbak. Baik, saya coba jawab untuk pertanyaan Mbak Nurul. Bagaimana peran urbanisasi dalam meningkatkan penyakit tidak menular? Urbanisasi menyebabkan perubahan gaya hidup yang signifikan, seperti meningkatnya konsumsi makanan cepat saji, kurangnya aktivitas fisik, dan tingginya tingkat stres. Fenomena ini dikenal sebagai nutrition transition, yaitu pergeseran dari pola makan tradisional ke pola makan modern yang tidak sehat. Dalam kesehatan masyarakat, urbanisasi menjadi determinan penting yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular karena mempengaruhi perilaku dan lingkungan masyarakat secara luas. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nurul. Ya, terima kasih Baik, Mbak Mbak, Rahel. sudah cukup. Gimana Mbak Nurul? Sudah terjawab? Iya, sudah terjawab, Mas Gata. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Mungkin dilanjut Mbak Rahel karena berhubungan ya. Ini pertanyaan Pak Beni yang peningkatan prevalensi tadi ini kan pasti berhubungan dengan urbanisasi ya. Mungkin juga bisa sekalian dijawab terkait tren prevalensi tadi yang terkait hipertensi, diabetes dan juga obesitas di Indonesia dan juga di global. Mbak Rahel bisa dibantu lanjutkan? Ya, saya coba bantu jawab untuk pertanyaan Pak Beni ya. Bagaimana tren peningkatan prevalensi hipertensi, diabetes, dan obesitas di Indonesia?
sebelumnya kan tadi sudah dijabarkan di PPT tren prevalensi hipertensi, diabetes, dan obesitas menunjukkan peningkatan yang signifikan baik di Indonesia maupun secara global. Menurut data Riskesdas tadi 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai sekitar 30,8% pada penduduk dewasa, sementara diabetes mellitus mencapai 10,9% dan obesitas sebesar 21,8%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandakan adanya perubahan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Secara global, kondisi ini menjadi perhatian serius. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa lebih dari 1 miliar orang mengalami hipertensi, ratusan juta menderita diabetes, dan lebih dari 650 juta orang mengalami obesitas. Tren ini menunjukkan bahwa penyakit tidak menular telah menjadi epidemi global. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, peningkatan ini mencerminkan adanya transisi epidemiologi yang dipengaruhi oleh urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan untuk menekan angka kejadian pada penyakit tersebut. Mungkin Mas Gata mau ditambahkan? Ya, saya rasa sih sudah cukup jelas ya Mbak Rahel. Pak Beni juga kalau kita lihat tadi kan salah satunya memang ada perubahan pola hidup dan juga akses yang memang bisa merubah gaya hidup. Nah, itu ditambah urbanisasinya semakin padat, akhirnya pola hidupnya tidak benar gitu ya. Baik itu dari skala Indonesia dan skala global ya memang akhirnya terjadinya peningkatan tuh dari penyakit hipertensi, diabetes, dan juga obesitas. Seperti itu Pak Beni ya. Gimana Pak Beni? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau Oke, cukup ditambahkan? Mas. Cukup Ya, Mas Gata. Terima kasih ya. siap. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, ini pendekatan Kesmas mengapa sih menjadi sangat penting ya dalam mengatasi hal ini? Nah, sebenarnya makanya kenapa kita harus mengedukasi terkait ketiga penyakit ini, dari obesitas gitu ya, dari diabetes dan juga hipertensi, karena kan memang memiliki faktor risiko terhadap penyakit kardiovaskular ataupun kematian sejak dini. Nah, ini kalau secara ekonomi pasti nanti pembiayaan kesehatan di Indonesia juga semakin meningkat. Bahkan kemarin kan sempat ada isu ya, biaya iuran BPJS yang akan naik tuh, isunya seperti itu. Nah, sebenarnya yang harus kita lihat adalah bukan masalah kebijakan naiknya biaya kesehatan, justru yang harus kita sebagai orang Kesmas itu adalah bisa jadi memang naiknya biaya kesehatan itu adalah karena naiknya angka penyakit di Indonesia. Contoh, nanti ada yang banyak terkena diabetes, nanti efeknya mungkin ke gagal ginjal gitu ya, seperti itu. Ya, nah, akhirnya nanti pembiayaan gagal ginjal kan banyak tuh, dia tiap minggu harus cuci darah gitu ya. Sedangkan mungkin Recording in kita sih progress. selaku orang Kesmas bisa mengedukasi tadi yang promotif dan preventif seperti itu. Terutama kita juga harus menghilangkan stigma-stigma di masyarakat. Nggak apa kok saya gendut, orang-orang saya sehat gitu ya. Saya nggak kenapa-napa. Tetapi kan sebenarnya secara medis obesitas itu kan ini ya tadi ya
ada insulin, resistensi insulin seperti itu. Jadi kita harus bisa menghilangkan stigma-stigma seperti itu. Nah, makanya pendekatan Kesmas alangkah lebih baik bagaimana caranya kita promotif bisa sedekat mungkin ya. Salah satunya ini teman-teman di area kerja lingkungan masing-masing ya bisa mengedukasi teman-temannya ataupun ke para pekerjanya. Ada loh bahayanya obesitas, hipertensi dan juga diabetes seperti itu. Lalu juga terkait BMI dan lingkar perut. Nah, sekarang tuh kalau nggak salah nggak hanya cuma BMI tetapi juga harus diukur lingkar perutnya. Jadi kalau bagi laki-laki nih, teman-teman bagi laki-laki itu lingkar perutnya harus di bawah 90 ya. Lalu kalau bagi perempuan harus di bawah 80 cm. Nah, itu bisa menjadi acuan. Jadi nggak cuma hanya dari berat badan. Karena kan mungkin ada dari kita yang olahraga nih. Saya kok udah olahraga rutin tapi kok berat badannya nggak turun. Nah, bisa jadi lemaknya turun tetapi ototnya naik sehingga kalau dibaca di berat badan beratnya akan sama gitu tetapi kalau secara komposisi dia akan berbeda. Nah, makanya sekarang itu untuk menentukan faktor obesitas itu bukan hanya di BMI tapi ada di lingkar perut karena kan tadi obesitas ada sentral ya dia perutnya buncit. Nah, itu salah satunya faktor risikonya ke kardiovaskular seperti itu. Mas Puji ada yang ditambahkan boleh Mas Puji? Atau sudah cukup? Aman ya? Oke, terima kasih Mas Puji. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum diakhiri saya kembalikan ke Bu Erni. Untuk presentasi kelompok 7 materi dan secara diskusi sudah selesai. Apabila ada tambahan atau yang perlu direvisi, silakan Ibu sebelum Baik. ditutup. Ya, terima kasih Mas Gata, Mas Rahel ya atas presentasinya ya. Saya mungkin hanya menambahkan terkait dengan tadi itu pertanyaan bagus dari Pak Pablo ya terkait bagaimana sih perspektif masyarakatnya dalam pencegahan gitu ya. Karena ini adalah penyakit yang memang tiada henti kalau dibilang gitu ya. Saya setuju dengan tadi Pak Gata katakan bahwa sekarang nih bahwa adanya urbanisasi juga nanti kan tadi terkait kenapa sih apa hubungannya gitu ya urbanisasi yang semakin itu banyak penduduk tinggal di kota-kota besar. Nah, semakin besar itu akan merubah apa? Merubah gaya hidup. Mereka akan melihat mana yang paling meningkatkan trennya. Artinya tuh bahwa lifestyle itu harus dirubah gitu ya. Supaya dipandang orang bagaimana nih gitu. Jadi apakah misalnya di kafe-kafe yang tadi diceritakan gitu yang harusnya itu bisa jadi harusnya jarang-jarang kita makan di situ. Yang paling baik adalah makanan yang isi piringku itu harus sempurna gitu ya. Tetapi itu sudah mulai dilupakan gitu ya. Terus kemudian bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ini sebagai seorang agent ataupun perubah gitu ya, perubah si masyarakat tersebut gitu ya. Dari yang pertama kita harus melakukan 5 level itu kan harus dari pencegahan primer, sekunder dan tersier gitu ya. Ketika kalau primer harus bagaimana? Kita edukasi PHBS-nya gitu ya. Kemudian promosi tadi dijelaskan juga aktivitas fisik gitu ya Pak Gata jelaskan bahwa laki-laki sekarang lingkar perutnya harus berapa, perempuan harus berapa gitu ya. Itu adalah salah satu dari promosi kita bisa galakan aktivitas fisik gitu ya. Terus yang tadinya dia hanya duduk misalnya kan per sekian menit gitu ya harus ada relaksasi dia apakah keluar jalan-jalan gitu ya. Jadi ototnya tidak tegang gitu ya. Kemudian gizi seimbangnya harus terpenuhi. Kemudian hindari tadi juga kelompok menjelaskan tidak boleh loh ada rokok gitu apapun itu ya. Apalagi kita menjadi perokok pasif itu lebih parah lagi ya seperti itu. Jadi harus diberikan edukasi. Kemudian lakukan imunisasi dan sanitasi lingkungan. Ini sangat berpengaruh gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sekunder ini akan terkait dengan yang dinamakan adalah surveillance, deteksi dini. Jadi sebisa mungkin biasanya kalau di puskesmas sebagai garda ke depan, dia pasti akan melakukan surveillance dini. Ya.
Kemudian melakukan pemeriksaan yang berkala, bagaimana gitu ya. Apakah sampai di puskesmas itu kesehatan mental ini sudah masuk ke dalam indikator keberhasilan puskesmas tersebut, ya. Kemudian kalau yang tersier bagaimana gitu ya. Ketika orang sudah kena, ya, jangan sampai dia menjadi lebih parah. Kita harus melakukan rehabilitasi gitu ya. Hipertensi ini kan bukan penyakit, tapi sebuah gejala kan gitu ya. Gejala nanti bisa terkena stroke kah, terus kemudian bisa juga gagal ginjal kah gitu ya. Itu banyak hal yang bisa terjadi. Sehingga apa? Kita harus melakukan rehabilitasi bagi orang-orang yang sudah terkena komplikasi dari gejala tersebut, ya. Kemudian sudah diabetes itu kan nggak bisa sembuh, maka yang bisa kita edukasi adalah tersiernya bagaimana, Pak, periksa berkala. Jangan sampai nanti misalnya bulan ini periksa, 1 tahun kemudian baru periksa, gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi kita memberikan pengarahan bahwa ibu, bapak harus kontrol setiap bulan, gitu kan biasanya ya. Kemudian bagi yang misalnya bapak ibu ini ada lansia di rumahnya, ya orang tuanya misalnya sudah masuk lansia, itu kita perlu pendampingan. Kenapa? Lansia itu kan suka lupa. Apakah saya sudah minum obat atau belum ya? Terkadang lupa gitu. Itulah Anda sebagai agen perubah yang dituntut gitu ya di lingkungan kita dulu saja gitu ya, dari mulai hal yang kecil dulu gitu ya, sehingga nanti bisa berubah ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Sofia gitu ya, tadi urbanisasi sudah dibahas bahwa betul gitu ini akan berubah gaya hidup. Kemudian Pak Bini juga apa sih gitu ya, kok selalu PTM ini selalu meningkat gitu ya, tadi saya lihat gitu ya. Karena itu tadi urbanisasi, kemudian dia akan berubah pola konsumsi kita. Terus yang sekarang kalau perlu dilihat lagi ya, sudah banyak orang tuh beli sebanyak-banyaknya sepeda listrik gitu. Jadi orang tuh males kalau dibilang mager, saya mendingan pakai sepeda listrik gitu ya. Jadi untuk beraktivitas fisik mereka tuh malesnya minta ampun gitu. Itu yang harus kita rubah gitu ya pelan-pelan, supaya kamu nggak boleh loh gitu ya. Itu tambahan dari saya, Pak Gata, Pak Rahel, dan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi kepada kelompok 7. Boleh kelompok selanjutnya dipersilakan? Ya, terima kasih Ibu. Ya. Saya izin share screen ya, Ibu. Boleh, Mbak Tresna. Apa sudah terlihat, Ibu? Sudah. Izin itu saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya dari Di saya atau memang suara Pak Verly kecil ya? Baik, saya langsung lanjutkan saja ya, Bu ya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait risk communication and community. Terdiri dari Mas Ferliandi Hidayat dan saya, Tresna Wahyudi Sabili. Baik.
untuk latar belakangnya mengapa kita penting untuk mempelajari risk communication and community. Yang pertama, resiko kesehatan itu tidak dapat dihindari. Jadi dalam kesehatan masyarakat, resiko itu merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari ya, baik berasal dari penyakit, lingkungan, maupun aktivitas manusia. Resiko tersebut itu dapat berdampak luas ya jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mampu memahami dan merespon resiko secara tepat. Kemudian, perlu komunikasi yang efektif. Jadi, salah satu pendekatan penting itu adalah komunikasi, terutama komunikasi resiko atau risk communication ya, yaitu proses penyampaian informasi mengenai potensi bahaya dan cara menghadapinya. Komunikasi ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi melibatkan interaksi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kemudian, peran komunitas sangat penting. Selain itu, untuk keberhasilan komunikasi resiko itu sangat dipengaruhi oleh peran komunitas ya. Komunitas itu tidak hanya sebagai penerima informasi, di wilayah perkotaan. Selain itu, perkembangan globalisasi dan urbanisasi juga menyebabkan permasalahan kesehatan yang menjadi semakin kompleks. Wilayah urban atau perkotaan Recording itu stopped. memiliki karakteristik seperti kepadatan penduduk yang tinggi, mobilitas masyarakat yang cepat, kemudian polusi lingkungan, serta kesenjangan sosial ekonomi yang tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan. Di sini kita akan membahas tentang konsep kesehatan global urban. Kesehatan global urban itu merupakan kajian kesehatan masyarakat yang berfokus pada permasalahan kesehatan di wilayah perkotaan yang dipengaruhi oleh faktor globalisasi, lingkungan, sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Menurut WHO, kesehatan global itu tidak hanya membahas penyakit di suatu negara, tetapi juga masalah kesehatan yang berdampak secara luas dan memerlukan kerjasama lintas negara dalam penanganannya. Wilayah urban itu memiliki berbagai tantangan kesehatan ya, seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kemudian ada polusi udara dan lingkungan, kemudian sanitasinya yang kurang baik, penyebaran penyakit menular yang lebih cepat, penyebaran informasi palsu melalui medsos, kesenjangan akses layanan kesehatan. Karakteristik tersebut menyebabkan wilayah urban menjadi daerah yang rentan terhadap krisis kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang efektif dan keterlibatan aktif masyarakat melalui RCCE. Kemudian, adapun pengertian risk communication, menurut WHO, komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi, saran, dan opini antara ahli, pemerintah, dan masyarakat terkait risiko dan cara mengelolanya. Komunikasi ini bertujuan membantu masyarakat memahami situasi yang beresiko sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, komunikasi risiko juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Di sini ada pun tujuan komunikasi risiko. Yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas tentang risiko, kemudian membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat, kemudian mengurangi kepanikan dan misinformasi, serta membangun kepercayaan terhadap pemerintah atau tenaga kesehatan. Di sini ada juga prinsip risk communication. Yang pertama ada transparansi. Jadi maksudnya informasi itu harus disampaikan secara terbuka dan jujur.
empati, komunikasi itu harus memperhatikan kondisi emosional masyarakatnya. Dan yang terakhir ada partisipasi. Jadi melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi ya. Prinsip ini penting agar informasi itu tidak hanya diterima, tetapi juga dipercaya. Adapun definisi community, komunitas merupakan kelompok masyarakat yang tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menyebarkan, memahami, dan merespon informasi, khususnya dalam konteks komunikasi resiko. Adapun peran community, yang pertama penerima informasi. Jadi artinya masyarakat itu menerima edukasi atau informasi mengenai suatu resiko kesehatan. Kemudian yang kedua, penyebar informasi. Jadi setelah memahami informasi tersebut, masyarakat itu dapat menyampaikan kembali kepada keluarga, tetangga, atau lingkungan sekitar, sehingga informasi itu dapat menyebar lebih luas. Kemudian pengambil keputusan. Contohnya, masyarakat itu memutuskan untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian melakukan kerja bakti, atau mengikuti program kesehatan setelah mendapatkan informasi. Kemudian ada agen perubahan. Untuk agen perubahan, itu maksudnya masyarakat itu dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Di sini, risk communication and community engagement itu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan komunikasi resiko dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap resiko, membangun kepercayaan, mengurangi penyebaran informasi yang salah, serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat. Adapun prinsip RCCE, adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi, kemudian membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif, menerapkan komunikasi dua arah, serta memperhatikan nilai dan budaya lokal. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Verly, silakan. Oke, terima kasih Resna. Ya, melanjutkan, jadi yang sekarang adalah berkaitan dengan dari peran dari akses. Suara saya yang hilang atau suara Pak Verly? Oh ya, Pak Verly ya. Oke, baik. Halo, tes. Apa sudah terdengar? Maaf, Ibu. Ya, terdengar Pak Verly. Oke, saya lanjut. Jadi dalam hal ini adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip dari RCC ini adalah itu meliputi dari kepadatan tinggi dan juga ada mobilitas yang cepat, dan di sini adalah diperlukan komunikasi yang efektif. Jadi maksudnya apa? Kenapa di wilayah operasional padat itu adalah
harus penyebaran informasinya sangat cepat gitu ya. Dan juga di sini risiko juga cepat menyebar. Sehingga di sini diperlukan komunikasi yang memang tepat dan terstruktur. Next. Oke, untuk infodemik dan hoax dalam kesehatan urban. Jadi dalam era digital saat ini, masyarakat itu kan sangat mudah menerima informasi saat ini ya melalui media sosial dan internet. Namun, di sini tidak semua informasi tersebut benar. Jadi di sini perlunya kita untuk memilah-milah mana informasi yang benar, mana yang hoax. Dan penyebaran informasi palsu atau hoax tadi mengenai kesehatan disebut sebagai infodemik. Contoh yang terjadi di Indonesia yang pertama adalah hoax mengenai vaksin COVID-19. Yang kedua adalah informasi palsu tentang kabar tertentu yang diklaim dapat menyembuhkan penyakit. Yang ketiga adalah berita yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Nah, dalam menghadapi kondisi tersebut, RCTI memiliki peran penting untuk yang pertama itu memberikan informasi yang akut, meluruskan informasi yang salah, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan pemerintah. Boleh next. Adapun contoh penerapan dari risk communication dan community di Indonesia berkaitan dengan COVID-19 tadi itu adalah protokol 3M. Di sini juga ada vaksinasi, ada satgas masyarakat, dan peran tokoh lokal. Di sini kita bisa lihat saat pandemi saat itu, di mana keberhasilan sangat ditentukan oleh komunikasi dan keterlibatan. Next. Dan untuk dari kasus DBD adalah kasus DBD menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, program tidak akan berhasil. Dan keberhasilan justru datang dari seperti dan adalah kesadaran kolektif. Boleh next. Contoh dari untuk kasus stunting di sini adalah program stunting juga sama gitu ya. Artinya sebenarnya edukasi saja ini tidak cukup gitu seperti edukasi gizi gitu ya. Tapi harus ada keterlibatan aktif di dalam komunitas tadi gitu ya. Nah, disinilah peran dari RCCE yang sangat besar ya. Berkaitan dengan misalnya adalah edukasi gizi, ASI eksekusi, posyandu, dan kadar kesehatan. Next. Dan adapun tantangan dari RCCE itu adalah di sini adanya hoax atau misinformation dan juga ada kurangnya kepercayaan atau rendahnya trust dan ada perbedaan budaya serta akses terbatas. Jadi kalau ini tidak dimitigasi bisa menjadi risiko besar bagi organisasi. Next. Strategi peningkatannya ini bisa dilakukan dengan media efektif. Di sini media yang efektif ini adalah media yang mudah dijangkau dan juga bisa melibatkan tokoh masyarakat dan menggunakan bahasa yang sederhana atau yang mudah dimengerti, dipahami. Dan di sini harus ada komunikasi dua arah gitu ya. Intinya jangan hanya broadcast tapi harus ada engage-nya. Next. Oke, kesimpulannya yang bisa kami sampaikan adalah risk communication dan community engagement ini merupakan elemen penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Keduanya kenapa memiliki peran yang saling melengkapi dalam menyampaikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Dan pendekatan RCCE terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, membangun kepercayaan, serta mendukung perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko kesehatan. Next. Sarannya yang di sini kami sampaikan, yang pertama adalah pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi risiko. Jadi di sini perlu adanya kebijakan yang masif dari pemerintah dalam hal untuk dipahami oleh masyarakat risiko. Kedua masyarakat diharapkan apa yang dilakukan
standar kebijakan dari pemerintah dan juga begitu dengan masuknya medsos gitu ya, maka dalam mencari informasi yang benar. Dan ketiga adalah diperlukan yang akan bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Mbak Tresna, Pak Ferli. Iya, Mas, silahkan. Ya, mau tanya perihal hoax dan lain-lain ya. Ketika sudah banyak hoax, lalu si masyarakat ini apa namanya enggan, bukan tidak mungkin enggan ya, enggan percaya terhadap informasi tersebut. Nah itu kita selaku Kesmas bagaimana ya Mbak Tresna dan Pak Ferli ya, ketika tidak percaya gitu ada informasi dari pemerintah gitu ya, seperti itu. Makasih. Baik. Ya, terima kasih Mas Gata atas pertanyaannya ya. Mungkin akan kita tampung terlebih dahulu ya Mas ya untuk jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Baik, di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan ya dari Mbak Devi. Izin bertanya, apa dampak masyarakat jika tidak dilibatkan dalam program kesehatan? Baik, dari Mas Ferli, apakah ingin membantu menjawab pertanyaan Mas Gata atau pertanyaan Mbak Devi? Silakan. Baik, sepertinya Mas Ferli ada kendala ya. Mungkin saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mas Gata terlebih dahulu ya. Tadi intinya bagaimana cara menghadapi masyarakat yang sudah terlanjur nggak percaya gitu ya Mas pada informasi pemerintah gitu ya Mas Gata ya. Ya betul Mbak. Baik, mungkin dari pendekatannya terlebih dahulu ya Mas ya. Untuk pendekatan itu kan memang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah membangun kepercayaan melalui komunikasi yang jujur, kemudian terbuka dan konsisten. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses komunikasi. Sebagai contoh misalnya ya, saat ada masyarakat yang takut vaksin gitu, tenaga kesehatan itu tidak cukup hanya mengatakan ini vaksin aman loh, tetapi kita juga perlu menjelaskan manfaatnya dan efek sampingnya itu secara jujur, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk bertanya begitu. Jadi dengan komunikasi yang lebih empatik gitu, masyarakat itu biasanya lebih mudah percaya, Mas Geta. Masyarakat takut untuk vaksin ya, anti vaksin ya. Nah itu juga berarti tadi ya harus terjun langsung mungkin ya, menjelaskan lebih detail karena mungkin kalau by
pamflet atau poster kan ada beberapa yang mungkin tidak paham secara bahasa, tetapi kalau tadi yang disebutkan sama Mbak Tresna, kalau ada komunikasi dua arah, setidaknya pandangan perspektif dari si masyarakat yang tidak percaya akan isu tersebut bisa terbuka ya Mbak Tresna ya. Benar sekali, Mas Gata. Oke, makasih Mbak Tresna, Pak Ferli. Ya, Ya, terima kasih makasih. kembali. Jadi izin nambahkan sedikit. Jadi memang pentingnya memang komunikasi dua arah gitu ya. Dan juga tadi memang harus ada dari peran pemerintah kita dalam hal bukan hanya sekedar bahwa itu sudah ada gitu informasi, tapi memang harus secara intens kita rutin dilakukan tadi penyampaian informasi harus sampai tepat sasarannya juga gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, di sini ada kolom chat dari Mbak Devi. Di sini saya Devi izin bertanya, apa dampak masyarakat jika tidak dilibatkan dalam program kesehatan? Oke, saya coba langsung jawab. Jadi berkaitan dengan dampak ya, kalau memang masyarakat tidak dilibatkan. Jadi gini, program kesehatan ini di sini menjadi kurang efektif ya. Karena apa? Karena masyarakat merasa program tersebut bukan kebutuhan mereka gitu. Jadi tidak ada mungkin engagement dari masyarakat yang merasa memiliki oh ini program kita loh gitu. Jadi harusnya sama-sama dari masyarakat tersebut mendukung program tersebut gitu. Contohnya apa? Misal jika pemerintah membuat program kebersihan lingkungan gitu ya, tanpa melibatkan warga, masyarakat mungkin menganggap itu seperti acuh atau kurang peduli dan program tidak berjalan lama nantinya. Tapi jika masyarakat ikut dilibatkan sejak awal gitu ya, mereka akan merasa memiliki engagement. Gimana teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan kali? Kan Mbak Adisna? Silakan Mbak Adisna dulu. Baik, mungkin saya akan membantu pertanyaan dari Mbak Gita ya. Jadi tadi pertanyaannya intinya apakah keberhasilan RCCE itu dapat diukur hanya dari banyaknya informasi yang disebarkan, begitu ya Mbak Gita? Jadi kalau menurut kelompok kami, tidak ya. Keberhasilan RCC itu bukan dilihat dari seberapa banyaknya informasi yang diberikan, tetapi dari apakah masyarakat memahami, percaya, atau dan menerapkan informasi tersebut begitu. Misalnya begini, meskipun edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan itu sudah sering dilakukan, jika masyarakat masih membuang sampah sembarangan, berarti komunikasi kan belum sepenuhnya efektif ya. Jadi tujuan utama RCCI ini adalah perubahan perilaku dan keterlibatan masyarakatnya. Jadi bukan sekedar penyampaian informasi, begitu Mbak. Apakah sudah cukup jawabannya? Atau Mas Feli ingin menambahkan, Mas? Oke, terima kasih Mbak Adisna. Izin nambahkan sedikit itu. Jadi apa yang disampaikan tadi Mbak Adisna itu benar ya. Jadi di sini lebih kepada dari wujud atau output dari hasil perilakunya gitu ya. Dari yang misalnya menjadi tidak tahu atau menjadi tidak melakukan, menjadi doing something atau melakukan sesuatu gitu. Dari apa yang disampaikan informasinya gitu. Jadi memang bukan hanya sekedar
informasi yang di banyak-banyaknya informasi, tapi perlu dievaluasi juga dari informasi yang disebar itu gitu. Artinya dievaluasi adalah apakah memang informasi A, B, C itu memang efektif dan efisien atau memang tepat sasaran atau tidak, dan juga apakah ada efek-efek atau efek positif yang akan terjadi di masyarakat tersebut. Seperti itu, Mbak Adisna, tambahannya. Ya, karena memang itu adalah sebagai bahan evaluasi atau review yang bisa dilakukan gitu ya. Oh, ternyata mungkin program ini kurang tepat, jadi mungkin bisa diganti program yang lebih dasar atau mumpuni, itu bisa diterima oleh masyarakat dan dilakukan perubahan. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Mbak? Oke, terima kasih. Silakan, ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Baik, jika memang ada diskusi banyak, gitu, maka di sini dari kami kelompok 10, saya dengan Feli dan juga dengan Mbak Esna. Kami mohon maaf apa yang bila yang kami sampaikan ada terkendala, ada kesalahan, kami mohon maaf, dan juga saya pribadi mohon maaf karena masih ada kegiatan inspeksi lapangan, jadi mungkin sesinya agak putus. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Ibu Weni. Terima kasih kepada presenter yang sudah menyajikan ya, dan selamat bertugas Pak Ferdi ya. Saya ingin menambahkan saja yang pertanyaan terkait bagaimana sih gitu ya mengantisipasi kalau sudah terjadi hoax gitu ya. Satu kata kunci ketika hoax itu terjadi, maka tidak adanya kesinkronisasian gitu ya antara audiens dengan si pembawa informasi gitu ya. Jadi itu tidak terjadi kesinkronan. Nah, apa yang harus bisa diantisipasi atau apa yang bisa dilakukan? Kita harus identifikasi siapa tokoh masyarakat atau tokoh lokal atau tokoh adat di daerah tersebut. Ya, jadi kita bisa manfaatkan orang tersebut untuk menyampaikan pesan tersebut karena ya orang-orang tersebut itu lebih mudah diterima dibanding dengan orang biasa. Ya, ada daerah-daerah tertentu misalnya dia lebih percaya dengan Pak RT gitu ya daripada tetangga gitu ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang karakteristiknya berbeda-beda. Itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi kita perlu menambahkan itu. Kemudian kalau misalnya dikatakan sama itu. Baik, artinya bagaimana gitu ya komunikasi risiko ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan di dalam penyampaian pesan kesehatan terhadap masyarakat. Ya, makin maraknya krisis baik kesehatan, kemudian baik berita-berita tentang sosial yang semakin merajalela begitu ya. Kemudian ini karena adanya media sosial menjadi informasi itu cepat menyebar ya. Tadi baru dikatakan apakah itu hoax atau tidak gitu ya, apalagi sekarang apakah di IG, di TikTok banyak gitu ya referensi-referensi malah membingungkan dan malah menyesatkan. Itu yang perlu kita ketahui dulu gitu ya. Kemudian oleh karena itu masyarakat ini harus bertindak. Karena apa?
masyarakat ini kan sebagai korban, sebagai dampak gitu ya dari informasi-informasi misalnya yang salah gitu ya, kemudian dia harus bertindak nih. Maka kelompok tadi menyampaikan bahwa perlu perlibatan dari masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena dari mereka untuk mereka. Ya, jadi informasi ini kan sebenarnya adalah masyarakat yang buat. Itu makanya sebagai dampak korban gitu ya. Nah, kalau sebagai korban dia kan harus bagaimana untuk bertahan, bagaimana untuk memperbaiki diri ya gitu ya terhadap kesehatan yang ada di daerah tersebut, maka dia harus bertindak. Ya. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian ketika kalau kita membahas apa sih kuncinya di dalam komunikasi resiko itu gitu ya, bahwa kita hidup di bumi ini pasti kita mempunyai resiko. Ya. Misalnya gini, contoh ya, contoh paling nyata. Ini kita kuliah online terus-menerus gitu ya. Artinya kalau misalnya ini misalnya setiap hari gitu ya, maka ini akan berdampak apa? Terhadap mata gitu ya. Kemudian misalnya 2 jam gitu ya, maka kelelahan otot, komunikasi yang baik begitu ya harus tadi disampaikan juga oleh kelompok kepercayaan. Karena kalau misalnya gini ya, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan gitu di IG saja itu suka ada yang referensi menyesatkan loh. Misalnya gini, dengan mau apalagi gini ya, terkadang orang-orang nih ya terkadang lagi lagi-lagi si korban gitu ya. Manusia ini korban sehingga dia akan mencari apapun yang menguntungkan buat dia. Nah, butuh juga tadi dijelaskan oleh kelompok sudah transparansi, kemudian mendengar publik dan juga harus jelas informasinya apa. Jadi nanti kalau ketika Bapak Ibu menjadi sebuah pionir, misalnya nanti kerja di rumah sakit atau perusahaan gitu ya, ini harus jelas gitu ya. Bapak Ibu tolong dengarkan pesan dari misalnya yang mana gitu, yang mana jangan menyesatkan gitu. Jadi mengedukasi masyarakat sekitar itu seperti itu. Jangan langsung percaya ya Bapak Ibu gitu ya. Nanti kita bisa jelaskan seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam WHO bagaimana sih untuk mengendalikan gitu ya komunikasi ini supaya efektif dan berkelanjutan gitu ya. Artinya ini tetap bisa terjalin. Harus kita mempunyai perencanaan yang struktur yang jelas, ya. Misalnya tadi kita contohkan hipertensi di Indonesia ini urutan misalnya ketiga gitu ya, maka kita harus bisa melakukan perencanaan gitu ya. Bagaimana sih untuk menanggulangi kasus hipertensi ini gitu ya. Jadi harus ada perencanaan. Setelah dibuat rencana, maka Anda harus menjalin komunikasi tersebut dengan mitra. Kolaborasi, siapa saja? Apakah misalnya ke LSM yang terkait kesehatan gitu ya, atau siapapun gitu ya. Jadi artinya mitra yang memang berhubungan. Nah, kemudian baru kita mengkomunikasikannya melalui penguatan publik. Ya, bisa melalui share website misalnya ke Kemenkeskah atau misalnya buat blog tapi blognya disertai dengan sumber yang jelas gitu. Itu
artinya penguatan. Setelah penguatan, baru kita libatkan masyarakat tersebut. Ya, tadi dibilang oleh kelompok bahwa sebagai agen perubah dan juga dia sebagai korban. Pasti dia mau, ya, seperti itu. Nah, kemudian baru setelah jelas gitu ya, nanti ditanya, Bapak Ibu sudah paham atau belum ya? Jadi mendengarkan. Tadi kan juga kelompok sudah menjelaskan bahwa mendengarkan yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Oke, itu saja sih dari saya tambahannya gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Menambah hasanah wacana kita gitu ya di dalam memahami tentang komunikasi resiko dan juga tadi hipertensi. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Oke, kalau cukup berarti kita masih ada 1 kali pertemuan di waktu UAS ya. Karena ini kemarin kan Jumat kemarin libur ya, jadi kita masih ada 1 sesi untuk membahas kelompok 11 dan 12 ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Baik, kalau begitu kita bisa cukupkan sampai di sini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya dan selalu sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bu, sehat-sehat Bu. Dan juga saya izin live ya. Assalamualaikum.